lanjutkan lagi. Oke, jadi kita sudah punya aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian prinsip inklusi eksklusi ini kalau mau disebut sebagai aturan pengurangan gitu ya, karena ada bagian yang kemudian harus kita kurangkan begitu ya. Maka ini untuk kelengkapan kita juga punya aturan pembagian gitu ya. Jadi operasi aljabarnya muncul semua begitu ya. Oke, nah ini saya kira agak tricky yang ini ya, membaca aturannya ya. Ini Bu Rino menuliskan satu kalimat yang sangat panjang ya. Oke, terdapat N per D cara untuk melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Nah, seperti apa? Ya. Jika pekerjaan tersebut dapat dilakukan ya dengan ini, yang ininya mungkin boleh dilupakan dulu ya. Ini kan dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dapat dikerjakan dengan oke ya, agak terlalu panjang. Jadi jika pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan N cara gitu ya. Dan untuk setiap cara W gitu ya, terdapat tepat D cara yang berkorespondensi dengan W gitu ya. Oke, ini kalimatnya agak susah untuk ditangkap ini sebenarnya gitu ya. Tapi ini dalam bahasa himpunan mungkin lebih mudah ini menangkapnya ya. Jadi kalau kita punya himpunan A ini merupakan gabungan dari N subhimpunan yang saling lepas begitu ya. Yang masing-masing memiliki dia anggota begitu ya. Oke, jadi kita punya A ini adalah gabungan dari N buah subhimpunan yang saling lepas gitu ya. Oke. Maka dan masing-masing punya D anggota begitu ya. Jadi A-nya bisa dibayangkan demikian. Ya, ini A-nya gabungan masing-masing punya D anggota begitu ya. Ini jelek banget gambarnya. Barangkali ini saja ya. Ini oke. Gitu ya. Jadi di sini masing-masing ada D anggota begitu. Ya. Oke, jadi kalau kita tahu berapa banyak, jadi kalau ini totalnya ada sebanyak A begitu ya. Oke, maka ya ada berapa banyak himpunan yang bergabung ya sebanyak A dibagi D begitu ya. Jadi di sini maksudnya kalau kembali melihat tulisan yang di atas ini, jadi secara total ada N cara begitu ya sebenarnya, ada N cara gitu ya. Tetapi masing-masing N cara ini sebetulnya bisa dikelompokkan begitu ya ke dalam D cara gitu ya, yang saya agak kesusahan juga ini menjelaskan kalau pakai kata-kata Bu Rino ini ya. Ini coba ya kita lihat sebentar, saya mau lihat di sini. Coba kalau kita pindah, kita lihat ini saya sudah melihat sebetulnya terjemahannya, bahasa aslinya begitu ya. Coba kita lihat apakah kita bisa lebih mudah memaham dalam bahasa aslinya. Di mana ini? Saya sekarang memperlihatkan buku division rule, yes. Kalian sudah bisa lihat? Saya bisa memperlihatkan buku Rosen.
Sudah. Ya. Sudah terlihat, Bu. Oke, ini tadi kalimat yang panjang tadi, ini terjemahan dari sini. Ya, di sini ada sebanyak N/2 cara untuk melakukan suatu pekerjaan, gitu ya. Jika pekerjaan ini dapat dilakukan menggunakan prosedur yang dapat dikerjakan dalam N cara, dan untuk setiap cara W, begitu ya, ada tepat D dari N cara tadi yang berkorespondensi dengan D. Lebih jelas atau sama saja? Ya, jadi maksudnya begini, totalnya ada N begitu ya, tetapi sebenarnya dalam kelompok-kelompok ini sebetulnya cara yang sama, ekivalen gitu cara bekerjanya begitu ya, sehingga yang mana itu yang dimaksud, yang dalam grup DD itu ya, subhimpunan tadi yang isinya D itu sebetulnya mereka satu jenis gitu ya, sehingga kalau kemudian bagaimana cara melakukannya, ya sebetulnya N dibagi D saja begitu, karena kalau sudah masuk dalam kelompok yang sama mereka sebenarnya cara mengerjakan yang sama, kurang lebih begitu kalau mau di paraphrase ya. Contohnya begini, yang mudah contohnya adalah kalau misalnya saya mengintip apa ya yang apa sih namanya, mengintip. Oke, misalnya ada satu ruangan penuh dengan orang gitu ya. Oke. Nah, terus saya, oh ini berapa banyak sih yang datang begitu ya. Terus ini contohnya mungkin agak aneh tapi mungkin bisa menjelaskan yang dimaksud. Karena saya ngintip ini judulnya ya. Jadi saya lihat dari bawah pintu gitu ya, misalnya. Oke. Terus yang saya lakukan saya hitung kakinya gitu ya. Oke, dengan asumsi ini kita bicara tentang yang normal begitu ya, manusia normalnya punya 2 kaki begitu ya, atau biasanya punya 2 kaki. Oh, terus saya dapatkan ternyata saya dapat ada, setelah saya hitung kakinya, oh ada 100 kaki gitu yang bisa terlihat di situ. Nah, terus pertanyaannya, orangnya ada berapa? Tadi kan saya ingin tahu itu gitu ya, siapa aja yang datang, ada berapa banyak gitu ya. Misalnya kita harus menyiapkan makanan atau apa gitu ya biasanya dalam pertemuan. Terus tapi karena saya ngintip itu, jadi saya lihatnya lewat bawah gitu ya, lewat kakinya. Oh, ternyata ada 100 kaki itu di situ. Berarti orangnya ada berapa? Setidaknya ada 50 orang. Setidaknya ada 50 orang katanya ya. Oke. Ya mungkin ada yang kakinya nggak kelihatan gitu ya. Oke. Mungkin sambil duduk di atas meja dan kakinya diangkat gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kira-kira. Jadi kalau totalnya gitu ya, totalnya sih ada 100 begitu ya. Tetapi sebenarnya setiap dua itu kita kan bisa identifikasi sebetulnya sama ini gitu ya. Itu yang sama, itu yang dimaksud ya. Jadi tadi totalnya ada N begitu ya. Tetapi untuk setiap cara itu ada D yang kita bisa katakan itu berkorespondensi dengan itu yang sama begitu ya, dengan jenis yang sama gitu ya. Maka yang berbeda tentu adalah ada sebanyak N per D begitu ya. Jadi ini di sini ya tentu pekerjaan kan, kali kita lihat tadi pekerjaan itu bisa bentuknya adalah banyaknya struktur gitu ya, seperti tadi password atau apa ya. Itu yang dimaksud ya dalam aturan perkalian ini. Aturan pembagian. Ya. Jadi di sini untuk setiap cara W ada tepat D dari N cara yang berkorespondensi pada W gitu ya. Oke. Coba kita lihat. Itu tadi saya kasih contoh yang trivial gitu ya. Coba ini kalau kita kembali ke catatan, ke slide kita. Tadi Bu Rino. Sudah di slide sekarang?
Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya tadi Bu Rino menerjemahkan tadi ya, dalam bahasa Inggrisnya lebih ramping gitu ya. Oke, jadi contohnya saya contoh yang agak aneh, tapi ya seperti itu. Coba kita lihat sekarang contoh yang mungkin tidak terlalu trivial. Ini, ada berapa cara berbeda untuk menempatkan 4 orang dalam suatu meja bundar, di mana 2 pengaturan tempat duduk dianggap sama jika setiap orang memiliki tetangga kiri dan tetangga kanan yang sama. Ya, jadi kalau kalian mau bandingkan dengan orang tadi gitu ya, jadi kaki 1 dengan kaki 2, kalau dia datang dari orang yang sama ya kita anggap sama gitu ya, karena kita maunya menghitung orang, itu yang dimaksud gitu ya. Jadi di sini kita mau menempatkan 4 orang dalam meja bundar, di mana 2 pengaturan itu kita anggap sama kalau orang tersebut memiliki tetangga kiri dengan tetangga kanan yang sama. Ya. Sama dalam artian dibandingkan dari 2 pengaturan itu ya. Jadi kalau diatur dengan cara X, saya atur dengan cara Y begitu ya. Kalau ternyata ketetanggaannya sama di antara cara X dan cara Y, ya berarti kita anggap cara pengaturan X dan Y ini sama saja sebetulnya, gitu ya. Nah, oke ya. Kalian boleh bandingkan dengan contoh tadi ya. Contoh tadi ya. Jadi kalau kaki 1 dengan kaki 2, kalau dia datang dari orang yang sama ya sama gitu ya. Maka tadi 100 itu kemudian kita bagi 2 gitu ya. Nah, oke. Ya, nah jadi caranya bagaimana ini? Ya, jadi ini kita ambil dulu satu kursi sembarang, kita labeli 1, kemudian kursi yang lain dilabeli secara urut searah jarum jam gitu ya. Jadi kalau pakai contohnya, saya punya tempat untuk mencoret nggak? Nggak punya. Kenapa saya nggak punya? Oke, sebentar saya coba. Kenapa saya nggak punya? Ya, harusnya. Oke, ini ya. Oh ya, karena mungkin saya anggap Bu Rino sudah menjelaskan dengan detail, jadi saya tidak memberikan ruang di situ. Tapi saya kira kita perlu gambarkan situasinya ya. Jadi kalau ini meja bundar, yang ini saya labeli 1 begitu ya. Maka yang ini saya labeli 2, 3, 4 begitu ya. Oke, sebentar. Oh, hang on. Jadi ini saya labeli 1, tentu nanti sebentar. Oke, saya hapus dulu. Yang ini yang belum saya labeli gitu ya. Oke, saya labeli dulu 1. Nah, kemudian nanti saya akan pilih label kedua, label ketiga, label keempat gitu ya, dengan cara bergerak searah jarum jam ya. Oke. Nah, jadi oke, ini kursinya yang dilabeli, sorry. Mungkin boleh dibelin dulu ya. Jadi supaya jelas ini kursinya yang dilabeli ya. Bu Rino melabeli kursi, bukan melabeli orang ya. Oke, ini kursinya yang dilabeli. Nah, kemudian caranya adalah berapa banyak pilihan untuk menempatkan orang di kursi pertama, ya. Maka ada 4 cara untuk menempatkan orang di kursi pertama, ya. Oke, kemudian tentu ada 3 cara untuk menempatkan orang di kursi kedua, 2 cara di kursi ketiga, dan 1 cara di kursi keempat, begitu ya. Oke. Dengan demikian secara total ada 24 cara gitu ya untuk menempatkan ini. Nah, itu tadi seperti saya menghitung ke kaki orang itu gitu ya. Ada kaki yang sebetulnya milik orang yang sama begitu ya.
Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa apa namanya? Jadi 4 cara tadi ya untuk menempatkan orang di kursi pertama ya. Ini sebetulnya akan memberikan aturan yang sama begitu ya. Oke, kalian boleh cek ya ini ya. Jadi apa namanya? Oke lah, ini anggap orangnya ya. Saya tidak lagi anggap seperti ini. Jadi pilihan yang berikutnya kan tentu kalau ini apa namanya? Saya boleh saja mengisi di sini 2, yang ini saya tukar begitu ya. Sorry, ini 4. Ini apa? 3 begitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ini saya boleh pilih, bisa saya isi 3, di sini saya bisa isi 2, di sini 4 ya. Yang ini berapa? Yang ini 3, yang ini 4, yang ini 2. Oke. Ini 4 ya. Apalagi nih? Saya mengunci yang satunya di sini begitu ya. Oke, yang ini menjadi berapa? Yang terakhir. 1, 4, 3, 2. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan cara saya mengunci ini saya punya 6 gitu ya. Nah, kalau nanti posisi satunya itu saya ganti dengan 2. Ya. Kalian bisa lihat keteraturan yang saya buat 1, terus di sini 2, 3, 4, terus yang ininya saya kunci juga, yang ininya saya tukar gitu kan. Terus yang berikutnya yang ininya yang saya ganti, yang ininya ditukar ya, demikian. Saya punya 6 ya. Nah, kalau posisi kemudian kita ganti dengan yang lain, misalnya ini saya ganti dengan 2 begitu ya. Terus yang lainnya berarti di sini saya bisa bergantian 1 gitu ya, 3, 4 seperti cara seperti ini. Nanti kita akan dapatkan bahwa ini sebetulnya nanti akan sama saja begitu ya. Akan muncul lagi gitu ya. Jadi apa namanya, kalau 2 ini posisi yang pertama ini diganti 2, atau saya ganti dengan 3, atau saya ganti dengan 4 gitu ya, maka sebetulnya kita akan mendapatkan apa namanya, cara yang serupa misalnya ya. Sebagai contoh begini ya, ini kalau ini saya jadi 1, ini menjadi 3, 4 gitu ya. Oke, yang ini sama dengan cara yang mana ini sebenarnya? Kalau ini saya tukar begitu ya, ini 1 bertetangga dengan 3 di kiri, dengan 2 di kanannya. Yang mana? Yang ini ya. Kalau saya ganti ini dengan 2, sekarang posisi ininya dengan 2 begitu ya. Ini dengan ini kan sama sebenarnya ya. Betul nggak? Ya kan di Iya, sini Bu. kan 1 berhadapan dengan 4 gitu ya. Kemudian 2 dan 3-nya berhadapan seperti itu ya. Jadi dengan demikian apa namanya? Totalnya sih 24 cara betul gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang identik gitu ya. Yang mana? Ya ini gitu ya, menempatkan orang di kursi pertama itu akan sama saja apakah ditempati oleh 1, oleh 2, oleh 3 atau 4, sama saja ya. Jadi dengan demikian kalau kita mau yang berbeda ya 24 ini harus dibagi 4 ya, karena ada yang apa namanya? Grup isi 4 yang sama. Begitu ya. Oke. Jadi seperti tadi ya. Kalau gampangnya yang tadi kursi terasa gitu ya, kursi kaki gitu ya, terasa bahwa ya 2 itu sama gitu kalau dia datang dari orang yang sama ya. Kalau ini 4 itu sama gitu ya, kalau apa namanya, dengan definisinya bahwa tetangganya dipertahankan sama ya. Oke, coba dulu kalian mengerjakan sendiri. Coba tolong lihat lagi ininya.
Bobcatnya tolong dilihat lagi.